Tapi apakah akan ada pengkhianatan partai lagi? Keluar dari koalisi dan menyeberang. Sakit hatinya ini sudah terlalu besar. Siapapun yang akan didukung Caimin otomatis akan dimusuhi oleh Gus Dur. Karena jika nanti ternyata keputusan PDIP di sini mengangkat Ridwan Kamil, maka bisa dipastikan ada kemungkinan besar Mbak Yeni dan keluarga ini pasti akan berlabuh kepada Pak Prabowo. Maka ini hanya akan memperkuat apa yang saya terawang untuk 2024 nanti. Ini akan terjadi seperti judul di konten ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda kita semua coba untuk mengerti apa yang saya ramalkan, apa yang saya sudah perhitungkan, ini semakin mendekati kenyataan. Saya memiliki, kalau firasat kan sudah wirang birawan. Saya memiliki terawangan sudah Mbak Yu. Apa ya? Jadi saya melihat vision itu kayaknya ada yang punya juga ya. Intinya adalah kartu-kartu saya ini sudah melihat bahwa kemungkinan besar pasangan capres dan cawapres ini akan diisi oleh dua orang yang kalau boleh kita bilang ini capres dan cawapresnya kaum milenial dan Gen Z. Karena mereka berdua ini sangat populer di sosial media. Dari judulnya mungkin kalian langsung tahu mereka berdua ini siapa. Dan kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya, betulkah rumor atau gosip-gosip beredar beberapa hari ke belakang sejak mereka berdua dinyatakan selesai menunaikan tugas mereka menjadi gubernur Jawa Tengah dan Jawa Barat adalah betul adanya. Yuk kita akan lihat sekarang juga. Publik dan media online ini mulai memasang-masangkan antara Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil menjadi capres dan cawapres di pemilu 2024 nanti. Tapi ada sebuah perkara. Karena partai pendukung Ridwan Kamil, Golkar, ini ada di koalisi yang berbeda dengan koalisi di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berada. Dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang besar. Dan kita sebenarnya tahu bahwa politik ini adalah tentang ketidakpastian. Karena ini semua seperti sebab dan akibat. Seperti sinetron kejar tayang. Tunggu aksi atau hal yang terjadi atas lawan politik dan masyarakat, baru kita akan memberikan reaksi yang diperlukan. Dan itulah mengapa kemarin semua calon presiden ini saling tunggu mengumumkan calon wakil presiden mereka. Dan akhirnya didahului dengan Mas Anies karena Pak Surya Paloh ini harus melihat sebuah kemungkinan agar satu-satunya kesempatan untuk Mas Anies ini bisa melenggang menuju ke pendaftaran di Oktober nanti adalah adanya dukungan dari partai politik yang kalau dijumlahkan dalam koalisi ini sampai di 20%. Dan maka dari situ resiko untuk berseteru dengan Partai Demokrat pun ini diambil. Mengangkat Caimin sebagai calon wakil presidennya. Dan karena hal ini saya boleh langsung bisa simpulkan. Bisa saja PDIP dengan Ganjar Pranowo-nya akan merespon dengan mengangkat seorang calon wakil presiden yang memiliki juga dukungan serta suara agama yang akan mengakuisisi suara selain yang dimiliki oleh calon presiden mereka. Siapa lagi kalau bukan Ridwan Kamil? Sebenarnya masih ada sih Mas Sandi atau Sandiaga Uno, tapi kita akan bahas nanti. Tapi yang jelas kalau kita bicara bahwa sebenarnya ternyata kita baru tahu AHY ini adalah ban serepnya Pak Surya dan Partai Demokrat serta Partai Nasdem dan Mas Anies. Karena dia baru akan diumumkan last minute jika ternyata Pak Surya ini tidak mendapatkan calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas di tempat-tempat yang suaranya butuh untuk didulang oleh Partai Nasdem dan PKS ini tadi. Otomatis hal tersebut tidak terkandung di dalam AHY dan Demokrat yang memiliki bau-bau serta rasa oposisi yang sangat kuat. Maka saat adanya kegundahan dari Caimin yang tak kunjung dipinang menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo, maka serta-merta Pak Surya melihat satu celah sempit yang tapi sangat promising ini tadi dan langsung mengangkat Caimin menjadi calon wakil presiden besutan Nasdem dan PKB mendampingin Mas Anies. Ngomongnya mendampingin jadi kayak Pak Surya, semuanya ditambahin. Tapi betulkah Caimin ini mendapatkan dukungan suara NU atau Nahdien? Ini akan kita bahas di konten yang lainnya. Tapi politik ban serep ini rupanya akan terjadi juga di kubunya Pak Prabowo. Pak Prabowo yang dianggap memiliki nilai tawar yang mungkin setara dengan Bu Mega dan Pak Jokowi. Karena beliau ini pernah nyapres, pemilik dan juga ketum partai, dan memiliki latar belakang sejarah mulai dari Orba hingga saat ini. Pak Prabowo yang masih merasa bahwa dirinya ini kurang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur perlu mengakuisisi suara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi dengan dia tidak segera mendeklarasikan Caimin sebagai wakilnya, tentu saja karena sebuah perhitungan yang juga akurat. Dan ini yang sepertinya tidak diperhitungkan oleh Pak Surya. Atau mungkin beliau berpikir tidak ada akar rotan pun jadi. Nah, sekarang ini tinggal kita tunggu. Siapa sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Prabowo? Karena jika dia menginginkan suara PDIP atau paling tidak suara umat Islam Nusantara, kita boleh bilang seperti itu, maka ini tinggal menyisakan sedikit pilihan saja. Nama yang menguat hingga saat ini masihlah Mbak Yeni Wahid. Tapi apapun itu tidak membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus
harus bimbang dan menunggu keputusan Pak Prabowo untuk menentukan wakil presiden mereka. Maka yang tersisa di sini adalah Golkar yang sebenarnya happy saat PKB ini keluar, yang artinya dia menjadi satu-satunya partai yang sangat memungkinkan untuk mengajukan calon wakil presiden mereka mendampingi Pak Prabowo. Tapi seperti kita tahu, Ridwan Kamil kuat di Jawa Tengah, sedangkan Pak Prabowo sudah kuat di area itu dan Sumatera. Maka kita akan tahu bahwa situasi yang terjadi di dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini ternyata akan berulang lagi pada koalisi Indonesia Maju atau KIM ini. Surya Paloh situation akan terjadi lagi. PDIP ini sebenarnya sudah tahu dan merasa juga setuju juga bahwa Mas Ganjar ini paling kuat itu di Jawa Tengah. Di Jawa Timur, bukan Ganjar yang kuat, tetapi PDIP-nya yang juga kuat. Dan untuk itu, jika ternyata harus memilih antara harus memperkuat Jawa Barat atau memperkuat Jawa Timur, saya pikir PDIP nggak akan berpikir panjang untuk lebih mengutamakan cawapres ini dari Jawa Barat. Dan jika Ridwan Kamil yang diusung, maka sudah dipastikan Ridwan Kamil yang memiliki rekam jejak, mulai kayak Mas Anies ya, di Jawa Barat yang saat kemarin saja perpisahannya itu membuat haru warga Jawa Barat, ini pasti akan menyumbangkan suara yang sangat besar kepada PDIP dan juga Mas Ganjar Pranowo. Dan untuk itu, ini sebenarnya adalah sudah di atas 50% jaminan bahwa keseimbangan Jawa ini akan sudah bisa dikuasai oleh PDIP dan Golkar jika ternyata Golkar nanti mau. Tapi apakah akan ada pengkhianatan partai lagi keluar dari koalisi dan menyeberang? Jika kita melihat waktu yang tersedia, ini masih sangatlah mungkin dan semuanya ini akan pasti sangat cair. Tapi kita tidak boleh lupakan dukungan dari PBNU atau NU yang sebenarnya, bukan PKB. Karena ini akan menentukan apakah nanti PDIP akan lebih memilih kepada Ridwan Kamil ataukah memilih kepada wakil yang mungkin saja akan memperkuat di Jawa Timur. Tapi kalau kita melihat adanya dinamika yang berkembang di koalisi perubahan yang saat ini sudah menggandeng Caimin, maka kita sudah pastikan bahwa NU atau PBNU akan tidak memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan dan Caimin. Sakit hatinya ini sudah terlalu besar. Siapapun yang akan didukung Caimin otomatis akan dimusuhi oleh Gus Durian atau orang-orang yang selama ini masih percaya bahwa NU dan PKB yang mendapatkan blessing dari Gus Dur atau keluarganya. Maka tanpa mengangkat siapapun yang memiliki afiliasi dengan PBNU, sebenarnya PBNU ini tidak akan mendukung Mas Anies. Nah, perkaranya adalah apakah mereka juga akan langsung diusung oleh Pak Prabowo? Nah, disinilah semua akan menarik. Karena jika nanti ternyata keputusan PDIP di sini mengangkat Ridwan Kamil, maka bisa dipastikan ada kemungkinan besar Mbak Yeni dan keluarga ini pasti akan berlabuh kepada Pak Prabowo. Tapi itu semua juga belum tentu karena kita belum menghitung satu lagi partai yang memiliki kekuatan besar dan calon wakil presiden yang juga tidak kalah kuat, yaitu P3 dengan Sandiaga Uno-nya. Sandiaga Uno dan P3 ini sama seperti Golkar dan Ridwan Kamilnya. Kalau Pak Erlangga sudah kita lupakan sajalah karena mengangkat atau mengusung Erlangga Hartarto sama dengan bunuh diri untuk partai berlambang beringin ini tadi. Seakan-akan P3 dan Golkar ini itu ketukar tempat sehingga kalau ternyata ada sebuah upaya, kalau di main catur itu kalau dulu di Jawa kita tuh ngomongnya lukir, jadi kayak berpindah posisi dengan benteng. Jika pertukaran pemain ini bisa terjadi, maka sebenarnya ini semua sudah di dalam pasangan yang pas. P3 yang merupakan juga representasi dari Islam lama ya, bukan Islam perkotaan ala Mas Anies, berpasangan dengan Pak Prabowo, dan PDIP ini dengan Mas Ganjar yang berpasangan dengan Golkar dengan Ridwan Kamilnya. Rasanya itu lebih klop seperti itu dibandingkan kebalikannya. Dan maka ini semua tergantung dari Gerindra dan PDIP. PDIP sendiri mungkin lebih menunggu apa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo. Dan jika Pak Prabowo di sini berhasil membujuk Mbak Yeni Wahid atau Bu Khofifah, tapi mungkin sulit ya, maka sudah bisa dipastikan Golkar yang tidak mendapatkan tiket pencawapresan di koalisi Indonesia Maju pasti akan pindah perahu kembali lagi mendukung PDIP. Dan ini wajar-wajar saja dalam politik. Dan itu semua tertuang dari wawancara yang dijawab oleh Ketua DPP Partai Golkar, Dev Vikarno Laksono, yang mengisyaratkan bahwa situasi yang berkembang ini cepat sekali di masyarakat. Dan apapun yang muncul, ini rasanya akan, kalau boleh saya artikan di sini, rugi kalau tidak dikapitalisasi. Tapi seperti halnya dalam politik, efek kejut ini adalah satu hal yang sangat penting dan utama. Ada yang harus disampaikan dan mana yang harus ditunda dulu untuk disampaikan agar tidak menimbulkan kericuan di masyarakat. Atau dia katakan untuk menjaga persepsi. Tapi dia mengisyaratkan bahwa komunikasi dengan PDIP ini masih terjalin. Dan segalanya ini masih mungkin. Maka ini hanya akan memperkuat apa yang saya terawang aja lah ya. Untuk 2024 nanti, ini akan terjadi seperti judul di konten ini. Dan
Mas Sandi ini sebenarnya kan kuat di Jawa Barat karena dipasangkan dengan Pak Prabowo. Tapi jika ternyata dia itu dilepas dan ditanya representasinya kira-kira kemana, mungkin lebih ke Sumatera saja. Sedangkan Sumatera ini tidak sekuat Jawa Barat yang harus segera diakuisisi dan menentukan peta pertarungan yang sesungguhnya. Dengan Jawa Timur yang jelas akan memusuhi Anies Baswedan, penguasaan PDIP terhadap Jawa Barat dan Jawa Tengah itu saja sudah cukup untuk memenangkan pemilu. Penguasaan PDIP terhadap Jawa Barat dan Jawa Tengah itu saja sudah cukup untuk memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden untuk 10 tahun ke depan. Dan ini semua sebenarnya tertuang dari kode-kode yang berusaha untuk ditampilkan oleh Kang Emil atau RK ini tadi saat menyampaikan sambutannya dan perpisahan terakhirnya di depan wartawan juga. Seakan-akan dia di sini itu ingin mengatakan apa yang akan dilakukan ke depannya nanti. Kalau saya boleh mengutip dan membreakdown kata-katanya, dia mengatakan bahwa kita tidak tahu takdir akan membawa kita kemana. Nah, ini menunjukkan bahwa perpindahan itu sangat mungkin terjadi. Tapi perpindahan manusianya dibandingkan perpindahan partainya, kalau menurut saya agak nggak mungkin karena Golkar pasti sangat mengetahui kapasitas dari seorang Ridwan Kamil ini tadi yang sangat populer di masyarakat terutama di kalangan muda dan milenial. Dan di situ beliau mengatakan juga bahwa insya Allah akan berikan yang terbaik. Nah, berarti bisa saja yang sekarang ini belum yang terbaik. Dan dia mengatakan bahwa minggu depan akan ada breaking news dan itu mohon dimaklumi. Nah, dimaklumi seakan-akan meminta maaf sebelumnya, meminta permakluman agar apa yang dilakukannya tidak terus kemudian menjadi bahan judgmental yang akan dilakukan terutama oleh pers karena beliau seakan-akan menengok kepada awak pers. Maka hal-hal seperti ini sudah tidak perlu seorang pengamat politik untuk menyimpulkan bahwa duet yang tadi saya katakan sangat mungkin untuk terjadi. Jika itu terjadi maka boleh dipastikan bahwa perubahan koalisi ini pasti akan terjadi. Dan jika demikian, maka sesungguhnya kita akan tahu siapa yang dinantikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Betul sekali. Dinantikan adalah keputusan dari sidang perubahan batas usia pencalonan presiden yang tentu saja akan bisa melenggangkan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Dan jika ini terjadi, maka ini adalah win-win situation untuk PDIP. Dia memiliki Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya dan memiliki calon wakil presiden yang merupakan kader. Dan juga saat ini masih wali kota Solo yang sangat terang bintang karir politiknya ke depan nanti. Apakah kalian setuju jika Mas Ganjar ini dipasangkan dengan Kang Emil? Jika ini memang terjadi, dan mungkin saja ini akan menjadi pengobat rindu pada wargi Jabar ini tadi, karena untuk kedua kalinya, orang Sunda ini akan terwakili oleh Ridwan Kamil menjadi calon wakil presiden yang berikutnya. Setelah Bapak almarhum Wirahadikusuma yang pernah menjabat menjadi salah satu wakil presiden dari Pak Soeharto di Orba dahulu. Dan jika ternyata dukungan warga Jabar ini kuat, maka tentu saja PDIP akan lebih memilih dukungan satu suku di Jawa Barat ini dibandingkan Jawa Timur yang terbelah-belah menjadi banyak partai. Tulis pendapat kalian. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.